Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua hingga bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Yang terhormat, dosen mata kuliah protokoler dan public speaking, Ibu Nurlina Rahman, SPD, MSc, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Yuk Kenali Bahasa Tubuh Seseorang dalam Komunikasi Sehari-hari. Siapapun tentu menginginkan kehidupan yang harmonis, baik dalam keluarga, persahabatan, karir, bisnis, hingga hubungan asmara. Semua hal tersebut dapat berjalan dengan baik melalui sebuah komunikasi yang terhubung dengan baik. Namun yang menjadi permasalahan adalah terkadang dalam komunikasi pun tak semua orang mampu memahami maksud antara para komunikan yang terjadi. Untuk itu, maka penting sekali kita mempelajari cara membaca gestur seseorang. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar menerka pesan bahasa tubuh melalui gestur seseorang. Bahasa tubuh adalah komunikasi pesan nonverbal atau tanpa kata-kata. Bahkan 80% dari semua komunikasi adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah bahasa yang diucapkan oleh tubuh kita. Bisa dilakukan secara sadar atau terkendali, bisa pula dilakukan tanpa disadari atau tak terkendali. Bahasa tubuh yang dilakukan secara sadar bisa dapat mudah dimanipulasi, disesuaikan dengan apa yang diucapkan. Sebaliknya, bahasa tubuh yang terucap tanpa disadari dapat mengungkapkan makna rahasia yang tak terlontarkan dari mulut. Tatapan mata, gerakan tangan, gerakan kepala, dan ekspresi wajah merupakan beberapa bagian tubuh yang sering berbicara. Ketika seseorang berkata, pohon itu tinggi, atau rumahnya dekat, maka seseorang tersebut pasti menggerakkan tangan untuk menggambarkan deskripsi verbalnya. Lain halnya ketika seorang berkata, letakkan barang itu, atau lihat pada saya, maka yang bergerak adalah telunjuk yang menunjukkan arah. Bahasa tubuh yang sering muncul saat seseorang sedang bicara di antara lain seperti mengetuk-ngetuk jari ke meja berarti bosan atau tidak sabar, mengangkat alis, takut atau terkejut. Bola mata melebar berarti selain menunjukkan rasa terkejut, juga dapat menunjukkan minat atau ketertarikan pada lawan bicara. Dan masih banyak lagi. Menurut Robert Wilson, pelopor kinesiks atau bidang ilmu yang menelaah bahasa tubuh, pada dasarnya setiap anggota tubuh manusia dari wajah sampai kaki dapat digunakan sebagai isyarat simbolik, menunjukkan tanda-tanda yang nyata. Meski tak ada makna ucapan khusus yang terucapkan. Kaki yang digoyangkan secara sengaja sepanjang pembicaraan menunjukkan bahwa sesungguhnya ia merasa bosan dengan topik pembicaraan yang tengah Anda lakukan. Kaki yang terjulur berjar-jar dengan ujungnya terjuntai menunjukkan bahwa si yang mempunyai kaki sedang merasa benar-benar santai. Bahasa yang mana paling banyak memberikan sebuah informasi seseorang adalah melalui ekspresi wajah. Terdapat dua dari ekspresi yang ditunjukkan oleh wajah, yaitu makro dan mikro. Ekspresi makro yaitu ekspresi mimik wajah yang dapat dengan mudah kita mengamatinya dan membedakannya. Misalkan saja tersenyum atau menangis. Sedangkan ekspresi mikro yaitu ekspresi yang tak disadari dan terjadi biasanya cenderung dalam waktu relatif yang singkat. Itu sebabnya ekspresi mikro lebih sulit untuk diamati. Ekspresi wajah jengkel ini biasanya akan muncul dikarenakan rasa ketidaknyamanan ataupun timbul dari kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan sebuah kenyataan. Kita pun dapat melihat ekspresi ini daripada sisi lain di bagian dalam yang menyatu dan ia condong ke bawah.
lalu bibir yang menyempit, dan juga pandangan mata yang menajam. Dalam faktanya, peneliti menunjukkan bahwa 80% komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dilakukan secara nonverbal. Komunikasi yang penyampaian arti tanpa kata-kata yang tercermin pada bahasa tubuh. Jadi intinya teman-teman, agar komunikasi sehari-hari berjalan dengan baik dan lebih efektif, maka penting sekali kita mempelajari cara membaca gestur seseorang. Karena bahasa tubuh merupakan proses pertukaran pikiran dan gagasan di mana pesan yang disampaikan dapat berupa isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan, artefak atau lambang dengan diam, waktu, suara, serta postur dan gerakan tubuh. Penggunaan body language yang benar dan mendukung tersampaikannya pesan dengan lebih tepat dan akurat dalam mempelajari bahasa tubuh, seseorang dapat mengetahui arti dari setiap gerakan tubuh manusia. Bahasa tubuh yang saling mudah dipelajari adalah dengan mempelajari cara kontak mata, jabat tangan, postur tubuh, ekspresi wajah, cara mengisi ruang, dan lain-lain. Seseorang ingin menjadi komunikator yang handal, segera pelajari body language dan tingkatkan kemampuan komunikasi nonverbal. Sekian pidato saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.